Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Dia Rahmadiana. Kali ini, di video ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di sini akan ada bab lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep perilaku dan klasifikasi biaya. Oke, sebelumnya silakan tonton video saya mengenai pengenalan akuntansi biaya. Oke, kita lanjut saja. Pada bab kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan mahasiswa bisa bertanggung jawab ya pada pelaksanaan perkuliahan khususnya pada konsep dan klasifikasi biaya ini. Kemudian diharapkan juga mahasiswa bisa memahami mengenai konsep, mengenai perilaku dan klasifikasi biaya. Dan juga nanti diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan kembali mengenai klasifikasi-klasifikasi biaya apa saja yang ada pada perusahaan, baik perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Sebelumnya kita di sini akan membahas terkait pengertian dari biaya. Seperti kita tahu bahwa biaya berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, untuk memenuhi proses produksi dari sebuah perusahaan. Di sini dilihat bahwa definisi biaya itu merupakan suatu pengorbanan sumber ekonomi. Jadi ada yang dikorbankan, diberikan, yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan manfaat atau keuntungannya pada saat sekarang atau masa yang akan datang. Jadi ketika perusahaan ataupun eh, siapapun yang mengeluarkan biaya itu, harapannya biaya yang dikeluarkan itu akan memberikan manfaat atau keuntungan ya, dari pengorbanan tersebut. Kemudian kalau kita lihat di sini dari ilmu akuntansi sendiri, melihat biaya itu adalah pengertian sebagai biaya dan juga biaya sebagai beban. Nah, perbedaannya di sini bahwa biaya sebagai pengertian biaya itu sendiri. Ya. Jadi pengertiannya tadi pengorbanan sumber ekonomi yang diperuntukkan memperoleh aktiva. Tujuannya memperoleh aktiva. Sedangkan kalau perolehan aktiva di perusahaan itu dinamakan sebagai cost aktiva atau harga pokok aktiva. Sedangkan di sini kalau biaya sebagai beban, artinya biaya itu sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Nah, oleh sebab itu kita bisa katakan bahwa beban itu bagian dari biaya, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan perusahaan. Seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada perubahan biaya menjadi beban. Kapan biaya itu akan menjadi beban? Di sini ada tiga proses. Yang pertama melalui proses transaksi, yang kedua melalui proses waktu, dan yang ketiga adalah melalui proses peristiwa atau kejadian. Bagaimana proses transaksi itu bisa merubah biaya menjadi beban ketika ada pembelian dan penjualan. Ketika ada pembelian dan penjualan, maka biaya itu berubah menjadi beban. Kemudian selanjutnya melalui proses waktu. Kalau misalkan biaya itu sudah expired, kemudian mengalami depresiasi, penyusutan, maka biaya itu menjadi beban. Dan yang ketiga adalah ketika melalui proses peristiwa atau kejadian. Misalkan ada kecelakaan, ada bencana, maka biaya akan menjadi beban. Jadi ada tiga perubahan biaya menjadi beban. Nah, di sini ada tahap-tahap kegiatan biaya. Pada suatu perusahaan ada tiga tahap. Yang pertama adalah pengukuran, yang kedua penelusuran, dan yang ketiga adalah pembebanan. Di sini pengukuran apa saja aktivitasnya?
Jadi pengukuran yang ada pada kegiatan biaya itu adalah seluruh aktivitas finansial atau keuangan yang telah dilakukan perusahaan dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penelusuran. Jadi bagaimana ini menunjukkan bahwa perolehan aktiva dapat ditelusuri secara tuntas sehingga biaya memiliki sifat yang objektif, gitu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah pembebanan, tadi disampaikan, gitu ya. Jadi bahwa biaya itu bisa menjadi beban karena tiga proses tadi. Jadi bagaimana penentuan apakah perusahaan itu memperoleh laba atau justru mengalami kerugian seperti itu. Kita di sini perlu tahu jenis-jenis dari biaya itu apa saja. Jadi biaya itu yang dikorbankan oleh perusahaan itu cukup banyak jenisnya. Maka di sini kita perlu klasifikasi. Apa saja sih jenis-jenis dari biaya dan dilihat dari sudut pandang apa. Yang perlu kita tahu bahwa klasifikasi biaya itu merupakan suatu proses pengelompokan secara sistematis, artinya dikelompokkan secara runtut, gitu ya, atas keseluruhan elemen biaya. Karena biaya itu elemennya sangat banyak dan sangat rinci, apalagi nanti kalau sudah sampai biaya overhead pabrik, gitu ya. Jadi biaya penolong lain-lain. Kalau biaya utama itu terlihat besar gitu. Tapi kalau misalkan biaya yang rinci sekali kecil-kecil itu dinamakan biaya overhead public. Jadi harus sistematis, kemudian keseluruhan yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu agar lebih ringkas untuk memberikan informasi. Tujuannya adalah biar lebih ringkas. Nah, ini jenis-jenisnya banyak kan. Jadi yang pertama adalah biaya unsur fabrikasi atau biaya produksi, ya. Kemudian biaya komersial atau biaya non produksi. Ada lagi biaya berdasarkan perubahan volume produksi. Jadi biaya dilihat dari perilakunya. Kemudian biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai oleh produksi. Ada lagi biaya berdasarkan perakuan waktu atau periode akuntansinya, pendapatan. Kemudian biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi, dan yang terakhir adalah bentuk pengklasifikasian lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah biaya unsur fabrikasi atau biaya produksi, atau yang biasa kita kenal sebagai product cost. Apa itu biaya produksi? Ya berarti biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk. Biaya yang langsung berhubungan pada proses produksinya. Di sini ada tiga jenis. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ya, ada tiga jenis. Yang mana biaya bahan baku itu terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan baku penolong. Kalau biaya bahan baku langsung itu berarti biaya bahan baku utama. Misalkan kalau di pabrik tekstil itu bahan baku utamanya adalah benang. Tapi beda cerita kalau di pabrik garmen atau di perusahaan garmen, benang itu bukan sebagai bahan baku utama, melainkan sebagai bahan baku penolong. Itu yang perlu kita cermati bersama. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, juga ada istilahnya biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau biaya tenaga kerja langsung itu adalah upah, ya, biasanya berbentuk upah yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Jadi besar kecilnya biaya tenaga kerja langsung itu berpengaruh pada besar kecilnya tingkat produksi yang dihasilkan. Biasanya contohnya adalah upah bagian operator pabrik. Kalau biaya tenaga kerja tidak langsung, itu adalah biaya yang dikeluarkan tidak langsung berhubungan pada proses produksi. Nah, misalkan gajinya admin, gajinya security, ya, tunjangan, biaya maintenance, ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik.
Jadi biaya overhead pabrik ini adalah biaya selain bahan baku utama dan biaya tenaga kerja langsung. Artinya di sini biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja langsung itu eh, masuk pada klasifikasi biaya overhead pabrik. Tadi saya ulangi bahwa biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuk pada jenis biaya overhead pabrik. Selain itu ada lagi biaya maintenance, biaya penyusutan, biaya listrik, biaya air, nah, itu masuk pada biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua adalah biaya komersial atau non produksi. Jadi biaya yang tidak digunakan langsung pada proses produksinya. Di sini ada dua jenis, biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Kalau biaya pemasaran itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjual atau memasarkan produk atau jasanya. Karena seperti kita tahu bahwa setiap perusahaan itu, misalkan perusahaan manufaktur, itu tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi, melainkan bertanggung jawab juga untuk memasarkan dan menjual produknya. Jadi nanti akan timbul biaya pemasaran. Kemudian biaya administrasi dan umum. Artinya biaya ini dikeluarkan untuk mengarahkan, membantu operasional perusahaan. Misalkan biaya apa contohnya? Biaya fotokopi gitu. Kemudian biaya rapat dan lain sebagainya. Kalau biaya pemasaran tadi biaya iklan, biaya angkut, biaya promosi, biaya diskon, ya. Yang ketiga adalah klasifikasi biaya bahwa biaya dilihat berdasarkan perubahan volume produksinya. Jadi ini dilihat dari perilaku biaya itu sendiri. Nah, gimana sih perilaku biaya? Jadi biaya itu ada tiga jenis di sini. Biaya tetap atau fixed cost, kemudian biaya variabel atau variable cost, dan biaya campuran. Campuran tetap dan biaya variabelnya. Biaya tetap itu berarti kalau produksinya 500, contohnya gitu ya. Misalkan produksinya 500, maka biaya itu 1 juta. Kalau biayanya turun, produksinya turun, itu tetap 1 juta. Tetap. Jadi jumlahnya tidak menyesuaikan besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Contohnya apa? Biaya sewa. Kita nyewa gedung 1 juta untuk sebulan. Mau produksinya banyak, sedikit tetap 1 juta. Atau apalagi misalkan gaji. Karena gaji karyawan atau gaji admin itu sifatnya tetap, ya, maka besar kecilnya tingkat produksi itu tidak berpengaruh. Ya, tetap setiap bulannya diberikan gaji sebesar sekian. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel atau biaya yang berubah-ubah. Besar kecilnya bergantung pada besar kecilnya tingkat produksi yang dihasilkan. Contohnya apa? Misalkan bahan baku, ya, upah, dan lain sebagainya. Kalau campuran ini gimana? Campuran ini terbagi menjadi dua, semi fix dan semi variabel. Jadi agak-agak tetap dan agak-agak berubah-ubah. Bedanya kalau semi fix itu adalah berubah, tapi jumlahnya tidak signifikan dengan perubahan tingkat produksinya. Sedangkan kalau semi variabel itu adalah jumlahnya cukup signifikan. Ketika ada perubahan tingkat produksi, maka jumlah dari biaya ini akan menyesuaikan. Jadi klasifikasi berdasarkan perilakunya di sini ada tiga, fixed cost, variable cost, dan biaya campuran. Kita juga bisa lihat di sini artinya semi fix, biaya yang, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu yang berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Misalnya apa? Biaya mandor, gaji, SDM. Kalau semi variabel itu adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan volume kegiatannya. Jadi volume biaya ini biasanya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel.
Contohnya biaya reparasi mesin, pemeliharaan, biaya listrik, dan lain sebagainya. Jadi setiap bulannya pasti mengeluarkan. Besar kecilnya tergantung pada pemakaiannya. Kemudian yang keempat adalah biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai produksi. Jadi jenisnya ada dua, langsung dan tidak langsung, atau direct cost atau indirect cost. Kalau biaya langsung itu adalah semua bahan yang dapat dikenal sampai menjadi produk jadi. Nah, biasanya ini mudah ditelusuri, sifatnya mudah ditelusuri. Misalkan ketika membuat suatu pakaian, maka biaya yang mudah untuk ditelusuri adalah biaya langsungnya kain. Kalau yang tidak langsung berarti tidak mudah ditelusuri. Contohnya ya misalkan kalau baju yang panci, kemudian karena banyak ya, satu baju pancinya 15 gitu ya misalkan. Itu karena sangat rinci dan sangat banyak. Yang kelima di sini kita lihat biaya berdasarkan pengakuan waktu atau periode akuntansinya. Kita lihat di sini ada biaya produk dan biaya periode. Biaya produk itu merupakan biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Jadi biaya tersebut melekat pada produk. Selama produk itu belum terjual, maka biaya produk itu tetap melekat pada persediaannya. Contohnya apa? Contohnya ya biaya bahan baku, karena itu melekat. Kemudian biaya periode, biaya yang terjadi pada satu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk. Contohnya biaya pemasaran, biaya administrasi. Gitu ya. Jadi nggak ada kaitannya tuh dengan eh, proses produksi. Yang keenam, biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi. Jadi kaitannya dengan bagian produksinya. Di sini ada biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Kalau biaya langsung departemen itu merupakan biaya yang bisa ditelusuri secara langsung ke departemen produksi yang bersangkutan. Bahkan gaji mandor ya, merupakan biaya langsung departemen itu sendiri. Bedanya kalau biaya tidak langsung departemen itu merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung. Misalkan biaya penyusutan, asuransi, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, terakhir yang ketujuh adalah biaya pengklasifikasian lainnya. Di sini yang biasa kita kenal adalah biaya utama atau prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Oke. Di sini kalau biaya utama tadi seperti bahan baku utama, tenaga kerja utama. Jadi penggabungan antara biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya utama yang menjadi tokoh utama dalam suatu proses produksi. Kemudian lagi yang terkait biaya konversi. Jadi kalau biaya konversi itu adalah penggabungan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Ini dinamakan biaya konversi. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Ya, jadi itu ketujuh klasifikasi biaya yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan belajar mengenai sistem atau siklus akuntansi pada biaya. Itu apa saja sih siklusnya dan bagaimana pencatatannya? Nanti kita akan lihat pada video selanjutnya. Mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.